mengenai etika dan teknik presentasi. Di sini kami terdiri dari saya sendiri, Lukas, dan teman saya Gofar. Selanjutnya itu teman saya Farhan, dan yang terakhir teman saya Muhammad Bayrul Anam. Next. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi presentasi ilmiah adalah presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di hadapan khalayak ilmiah. Presentasi ilmiah melibatkan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Next. Etika dalam presentasi ilmiah. Etika dalam presentasi ilmiah adalah landasan moral yang mengatur perilaku para peneliti dan presenter ketika berbagi pengetahuan, hasil penelitian, atau ide dengan audiens. Menghormati etika dalam presentasi ilmiah melibatkan kredibilitas, kejujuran, dan transparansi. Presenter harus memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, terpercaya, dan didasarkan pada penelitian yang valid. Ini mencakup mengutip sumber-sumber dengan benar dan memberi penghargaan kepada penelitian lain yang telah memberikan kontribusi dalam bidang yang sama. Next. Dilanjut oleh teman saya. Beberapa poin etika dalam presentasi ilmiah. Yang pertama, ada transparansi dan kejujuran. Yang kedua, ada tanggung jawab. Yang ketiga, ada penghargaan kepada peneliti sebelumnya. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu hormat terhadap audiens. Lanjut. Transparansi dan kejujuran. Presentasi ilmiah harus didasarkan pada data yang akurat dan hasil penelitian yang sesungguhnya, mengutip dari sumber yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi interpretasi adalah langkah-langkah yang mendasar. Jika data yang disajikan diambil dari suatu sumber, maka penyajian harus mengakui secara terus terang dan terbuka. Seorang peneliti harus transparan mengenai metodologi yang digunakan, termasuk batasan-batasan dan potensi bias. Keterbukaan ini memungkinkan audiens untuk menilai kualitas dan validitas penelitian. Lanjut. Tanggung jawab. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyajikan hasil penelitian dengan jujur, tetapi juga untuk memahami implikasi etika dari penelitiannya. Ini mencangkup pemahaman potensi, dampak negatif, dan positif dari temuan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Penghargaan kepada peneliti sebelumnya. Etika juga melibatkan pengakuan terhadap kontribusi peneliti sebelumnya dalam bidang yang sama. Ini dapat mencakup referensi yang tepat terhadap karya terdahulu yang mempengaruhi atau mendukung penelitian yang sedang dipresentasikan. Next. Keempat, ada hormat terhadap audiens. Etika juga melibatkan penghargaan, memberikan informasi dengan cara yang dapat diceritakan dan membawa dari manipulasi atau sensasi wawancara semua juga kita teknik dalam dan menjawab pertanyaan, mengajak audiens berpartisipasi dalam diskusi, dan merangsang pemikiran kritis. Teknik ini menciptakan lingkungan presentasi yang interaktif dan memungkinkan audiens terlibat secara langsung dalam materi yang disajikan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada beberapa poin teknik dalam presentasi ilmiah, di antara lain pendahuluan yang menarik. Pendahuluan jelas, pengembangan kesimpulan. Setelah kedua, struktur presentasi yang jelas, yaitu perkenalan yang kuat, pernyataan tujuan. Yang ketiga, penggunaan materi visual, yaitu slide presentasi yang efektif, visualisasi data, dan konsistensi visual. Yang keempat, kemampuan berbicara dan penyampaian, yaitu kemampuan berbicara, intonasi suara, dan penggunaan bahasa tubuh. Yang kelima, konten yang relevan dan terpercaya, yaitu referensi dan kutipan. Yang keenam, interaksi dengan audiens, yaitu pertanyaan dan diskusi respon terhadap pertanyaan. Next. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini, etika dan teknik dalam presentasi ilmiah memiliki peran yang krusial dalam membangun hubungan yang kuat antara presenter dan audiens, serta menjaga integritas penelitian dan ilmu pengetahuan. Etika dalam presentasi ilmiah melibatkan kredibilitas, kejujuran, transparansi, dan penghargaan terhadap hak cipta, yang semuanya mendukung integritas akademik dan kepercayaan masyarakat terhadap penelitian yang disampaikan. Sebaliknya, teknik presentasi ilmiah melibatkan keterampilan komunikasi, penggunaan materi visual yang efektif, kemampuan berbicara yang baik, dan interaksi yang aktif dengan audiens. Ketika etika dan teknik ini digabungkan, presenter dapat memberikan presentasi ilmiah yang meyakinkan, informatif, dan menginspirasi, membangun jembatan antara dua penelitian dan pemahaman umum, serta memberikan dampak yang positif pada masyarakat dan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanya, silakan nanti tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan bisa kami jawab nanti sesegera mungkin. Dan mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun hal-hal lainnya. Sekian dan terima kasih.